Permisi, Mbak. Silakan duduk. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu, Pak? Oh iya, saya mau bertemu dengan staf bagian housekeeping, namanya Dahlia. Mohon maaf, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan atas keperluan apa ya, Pak? Oh iya, saya Lingga dan saya ada urusan pribadi sebentar. Bisa kan ya? Baik, ditunggu sebentar ya. Halo Mbak Dahlia, ada yang ingin bertemu dengan Mbak, namanya Palingga. Oke, ditunggu di lobi segera ya, Mbak. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Mohon ditunggu sebentar ya. Iya. Mbak Dahlia segera ke sini. Terima kasih. Ini sih, Pak. Mbak Dahlia. Mbak Dahlia, masih ingat kan saya? Saya waktu itu... Iya, Pak. Bapak Lingga yang waktu itu menolong anak saya waktu mau dibawa pergi orang di perkampungan saya, kan? Apa kabar Pak Lingga? Kabar saya baik. Mbak, ada waktu sebentar. Ada yang mau saya tanyakan? Boleh, Pak. Mari bicara di area pool saja ya, Pak. Iya. Mbak, saya izin bicara dengan Pak Lingga di area pool ya. Baik, silakan. Mari. Terima kasih. Maaf ya, Pak. Saya ajak bicara Bapak di sini soalnya saya khawatir pihak hotel tahu, Pak. Kalau saya pernah kasih tahu Bapak tentang siapa nama penyewa kamar 708. Iya, nggak apa-apa. Saya bisa paham kok. Oke, Mbak. Jadi singkat aja. Ini masih soal kamar 708 itu. Orang yang udah menyewa sana bernama Emilio. Ada apa, Pak? Mbak, pada waktu malam itu, siapa aja yang dalam kamar itu? Dan Mbak tahu nggak apa yang terjadi sana? Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, saya mau minta tolong untuk gantiin baju perempuan yang ada di kamar saya. Bisa ya? Bisa. Yaudah, silakan. Sini saya antar. Malam itu, Pak Emilio sempat meminta saya untuk masuk kamar. Dan di kamar itu hanya 2 orang. Pak Emilio dan satu perempuan yang saya nggak tahu namanya. Pasti itu hari ini. Lalu, apa yang terjadi sana, Mbak? Pada saat itu, yang perempuan dalam keadaan tertidur. Iya, ini digantiin ya, tolong ya. Baik, Pak. Saya tunggu di depan. Kayaknya sih nggak sadarkan diri. Dan Pak Emilio memanggil saya untuk minta tolong. Dia suruh menggantikan baju perempuan itu. Menggantikan baju? Iya, perempuan itu tertidur memakai gaun. Dan Pak Emilio memanggil saya untuk menggantikan dengan baju tidur. Sementara itu Pak Emilio menunggu di luar. Benar, ini perempuannya. Nah, dia itu orangnya. Dia perempuan yang saya gantikan bajunya. Permisi, Pak. Mbak Dahlia, tamu di kamar 205 minta dibawakan handuk yang baru, Mbak. Baik, Permisi ya. maaf ya paling nggak, saya permisi dulu untuk mau bekerja kembali. Oh iya, saya terima kasih banyak ya, karena Mbak udah banyak bantu saya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi ya. Iya. Mari. Ternyata benar, Emil memang tidak menyentuh Arini. Bahkan yang menggantikan baju Arini adalah Dahlia. Dan ketika itu, Emil justru keluar kamar. Oke, aku memang lega setelah tahu ini semua. Karena apa yang aku pikir ini telah terjadi, peristiwa terburuk dalam pernikahan kami, ternyata tidak sungguh-sungguh terjadi. Dan anak yang kini ada dalam kandungan Arini adalah benar anakku. Tapi Emil tetap nggak bisa dibiarkan. Dia udah merusak kehidupanku dan Arini. Apalagi dengan kehamilan ini, Arini jadi merasa tertekan dan trauma dengan kejadian itu. Emil tetap berhutang pengakuan dan permintaan maaf sama Arini. Ya.
Jadi semua masalah yang terjadi antara Lingga dan juga Arini, semuanya murni rencanaku. Semua ulah aku. Aku sengaja manfaatin Arini hanya untuk ngancurin Lingga. Dan kamu sebenarnya nggak ada hubungan sama Arini. Iya. Kamu hanya memfitnah dia. Benar. Aku sama sekali nggak ada hubungan apapun ke Arini. Dan ya, aku memfitnah Arini selama ini. Papa pun benar kecewa sama kamu, Min. Papa nggak nyangka perbuatan kamu senenggak itu. Kamu sudah menghancurkan ikatan pernikahan adik kamu sendiri. Hanya demi diri kamu sendiri. Hanya demi nafsu dendam yang tidak beralasan. Maafin aku, Pak. Maafin. Aku juga udah mengaku semuanya ke Lingga. Dan sekarang aku lega, Pak. Lega? Kamu bisa bilang lega? Kamu pikir dengan mengakui perbuatan kamu sama Arini dan Lingga, mereka akan baik-baik saja? Iya. Kamu benar-benar keterlaluan, Min. Kamu sudah menghancurkan keluarga mereka. Egois kamu, Mil. Egois! Pak! Astagfirullahaladzim. Papa, tenang. Papa tenang, nggak boleh begitu, Pak. Pak, tenang. Papa, Mil, dia oke. Pak, tahan emosinya, Papa. Pak, tahan emosi, please. Papa nampar aku. Papa nampar aku. Ini bahkan belum cukup untuk perbuatan kamu, Mil. Tindakan kamu benar-benar keterlaluan. Tahan emosi, Papa. Kamu bertindak di luar batas. Nggak boleh gitu, Pak. Cukup! BTW, jadinya lo gimana, Ren? Gimana apa? Ya, kan sekarang keluarga lo ini udah tahu soal kehamilan lo. Terus, lo kapan mau ngasih tahu Mas Lingga? Soalnya, menurut gue ini momennya pas banget sih, Rin. Dan bokap lo kan juga bilang kalau Mas Lingga tuh butuh tahu soal ini. Dan gue yakin 1000% Rin, kalau sama Mas Lingga bakal balikan lagi. Dan gue pengen ngeliat lo bahagia sepenuhnya gitu selayaknya ibu yang normal. Dan baby Bun juga butuh sosok ayah gak sih, Rin? Tapi gimana kalau gue kasih tahu sama Mas Lingga soal kehamilan gue ya? Nanti reaksinya gimana? Dia kaget atau marah? Atau dia seneng? Nggak tahu gue. Dia nggak akan kaget sih, Rin. Karena dia udah tahu. Sekarang Mas Lingga lagi nunggu pengakuan dari lo. Iya, gue yakin Mas Lingga pasti excited lah. Dan gue yakin banget ini bakal membawa kebahagiaan dan kebaikan buat hubungan lo berdua. Dan kalau misalnya dia tahu kan, seenggaknya lo jadi ada temennya buat prenatal yoga. Halo. Yaudah gue pulang ya, udah sore. Ya, kok pulang? Ini gue baru mau pasin apel loh. Udah, nggak apa-apa, itu buat lo aja. Tuh lo makan tuh apel biar lo nggak bete mikirin Ari terus. Yaudah. Gue anterin ke depan ya. Nggak usah. Lo di sini aja. Tuh, lo abisin apelnya sama jeruknya. Ya, terus biar nggak lo bete. Biar nggak bete mikirin Ari lagi. Yaudah, thank you ya. Yaudah. Dah. Bye. Hati-hati ya. Yo, thank you. Makasih loh buahnya. Ya, sama-sama. Kamu itu udah mulai gak waras. Anak masih sakit, kamu kasarin. Jadi seperti ini cara kamu membesarkan Emil. Iya, jujur, saya sangat menyesal membiarkan Emil tumbuh dengan ayah seperti kamu.
Mbak Kartika, tolong. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Saya nggak minta pendapat kamu. Kalian berdua ini sama aja. Demi kebahagiaan Lingga, kalian rela mengorbankan perasaan Emil. Emil, ayo pergi dari sini. Papa, ya oke, Papa, Mil, Papa kenapa? Pak, oh ini bilang jadi Papa. Suster, tolong suster, Pak. Ya Allah, ya Pak. Suster, tolong suster. Suster, ya Allah. Resti, cepat kamu ambil kursi roda. Bu, sebentar Bu. Papa kenapa, Bu? Papa kenapa? Emil, bukan saatnya sekarang kamu memikirkan orang lain. Saatnya sekarang kamu pikirin diri kamu sendiri. Bu, sebentar, Bu. Bu, Papa kenapa? Bu! Papa! Jantungnya, tolong suster. Oh, tolong, jantungnya kolaps lagi. Suster, tolong suster. Tolong suster. Hati-hati. Ya Allah, Pak.